Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai subbab yang ketiga pada bab pertama ini, bab persiapan sebelum mempelajari buku ini. Sebelumnya di video yang terakhir kita telah membahas, kita mempelajari tentang teorema 1, 3, 10. Teoremanya mengatakan bahwa ketiga pernyataan yang ini itu ekuivalen. Pernyataan ABC-nya ekuivalen. Yang pertama, S adalah himpunan yang countable. Yang kedua, B, terdapat surjeksi dari N ke S, N pada S. Kemudian terdapat surjeksi N pada S. Kemudian yang C, terdapat injeksi dari S ke N. Berarti ini ketiganya ekuivalen atau berlaku, setiap duanya itu saling berimplikasi. Baik, kita lanjutkan. Teorema selanjutnya adalah terkait dengan bilangan rasional. Teorema 1, 3, 11. Di sini dikatakan bahwa ternyata himpunan bilangan rasional itu yang disimbolkan dengan Q yang tulisannya tebal seperti ini, itu juga merupakan himpunan yang denumerable. Sebelumnya telah dipelajari denumerable itu seperti apa, yaitu himpunan yang bisa kita buat bijeksi dari himpunan bilangan asli ke key ini, baru kita katakan dia denumerable. Sudah ada definisinya di awal di pembahasan sebelumnya. Kemudian untuk membuktikan hal ini bahwa key itu bilangan rasional, langkah yang akan digunakan pada buku ini yaitu dibuktikan dulu bagian positifnya. Bagian positifnya dibuktikan. Kemudian dengan cara yang sama tentu nanti diperoleh bahwa yang bagian negatifnya juga pasti denumerable atau bisa dibilang denumerable. Kemudian kalau kita tambahkan satu anggota yang countable yaitu singleton 0, himpunan dengan satu anggota, nanti akan ini ke gabungannya ini yang 3. Ini negatif ya di sini. Gabungannya yang 3 inilah yang bisa dibilang adalah key sendiri, sehingga bisa disimpulkan key-nya itu nanti denumerable. Baik, kita coba lihat dulu. Dengan pertama kita memeriksa untuk yang positifnya saja. Ternyata untuk yang positifnya ini kalau kita kerjakan secara di daftar atau diperhatikan polanya, dilihat polanya dengan artinya ini kita cuma mencoba apakah dia bisa di-listkan, bisa didaftar dengan melihat polanya. Ternyata kalau kita buat seperti yang ada di sini, kita buat seperti ini, yang ini. Jadi yang pertama anggotanya 1/1, yang kedua 2/1, 1/2, yang ketiga itu 2/1, kemudian 1/3, 2/2. Ini kan mengikut di sini dari bawah sana. 1/1, kemudian 1/2, 2/1, 1/3, 2/2, 3/1 dan seterusnya. Ini kan tentu akan mewakili semua bilangan rasional yang positif tentunya. Namun dari bentuk ini mirip dengan yang dilakukan pada saat membuktikan hasil kali kartesian himpunan bilang asli dengan himpunan bilang asli. Itu pasti terdapat anggota yang nilainya sama, sehingga kalau kita bisa katakan nanti jadinya dia tidak injektif ya ininya, tidak injek ini. Pemetaannya bukan merupakan injeksi dari N ke pola ini. Jadi ini 1, N-nya misalnya di sini, Q positifnya di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau kita buat seperti ini jadinya tidak injektif jadinya. Tapi dia pasti subjektif. Dan itu sudah cukup untuk melihat bahwa dia nanti merupakan himpunan yang countable berdasarkan konsep sebelumnya di teorema 1310. Kalau kita bisa menemukan surjeksi dari N ke suatu himpunan, dalam hal ini Q positif,
maka menurut A dia adalah himpunan yang countable, dan karena key-nya ini countable dan key-nya ini tak hingga, maka jelas dia denumerable. Kemudian kita akan melihat penjelasannya secara lebih formal atau buktinya yang secara lebih formal. Berdasarkan hasil sebelumnya, teorema 138 ini kita sudah peroleh bahwa hasil kali Cartesian antara himpunan bilang asli dengan himpunan bilang asli itu countable. Kemudian berdasarkan teorema 1310 bagian B, jika misalnya n cross n nya itu countable, ini n cross n ini countable, maka menurut teorema 1310 bagian B, maka ini berlaku jika dan hanya jika sebenarnya langsung berlaku ada surjeksi dari n, katakanlah surjeksinya di sini f ya, f dari n ke n cross n. Itu yang dijamin oleh teorema 1310. Kita perhatikan bagian A dan B nya. Kemudian bentuk pemetaan yang di sini yang mana ya, G, kita bisa membentuk G. Selanjutnya kita buat G. Di sini didefinisikan G suatu pemetaan dari n cross n ke Q positif. Dengan pendefinisian itu, pendefinisiannya n cross n ya mengikut, berarti nanti hasilnya gx, y atau gm, n itu sama dengan m per n. Ini tentu kita peroleh hasil ini, hasil dari sini itu n cross n ke Q plus itu tentu bukan merupakan ini yang bisa dijamin, itu adalah dia merupakan bukan pemetaan injektif, tapi dia surjeksi. Ini dapat dibuktikan dia surjeksi. Saya kira ini cukup jelas juga sih, surjeksi. Karena semua anggota dari ini Q plus pasti bisa kita cari kawannya di n cross n ini. Itu pasti bisa dilakukan. Makanya dijamin surjeksi. Sehingga kita punya sekarang F-nya surjeksi dari n ke n cross n, sedangkan G-nya adalah surjeksi dari n cross n ke Q plus. Dengan menggunakan sifat komposisi, kita sudah pelajari bahwa komposisi dua pemetaan subjektif yang bersesuaian itu akan menghasilkan pemetaan yang subjektif juga. Akhirnya kita punya nanti itu F komposisi G atau G komposisi F ya, G isinya G nanti kan n cross n, berarti F ya, berarti ini nanti kan F ini berarti ya F yang jadi domain di G, berarti G komposisi F nanti itu dari n ke Q plus, ini juga merupakan surjeksi. Selanjutnya gunakan kembali teorema 1310 dengan cara arah B ke A. Jadi gunakan lagi teorema 1310 yang dari B berimplikasi A. B kan mengatakan bahwa kalau ada surjeksi dari himpunan bilang asli ke suatu himpunan S, maka menurut si A, S ini haruslah countable. Sehingga kita simpulkan ini ada surjeksi. Berdasarkan hasil ini ada surjeksi G komposisi F atau G nokta F dari N ke Q plus. Akibatnya disimpulkan dengan bagian A, berarti Q plus ini countable set atau himpunan yang countable seperti ini. Dengan cara yang sama, bisa juga kita simpulkan untuk Q minusnya, yang negatifnya. Sehingga bilangan rasional itu countable, yang positif dan negatif, ditambah dengan nolnya juga kan singleton nol kan countable. Akhirnya kita peroleh gabungan dari Q minus, singleton nol, dan Q positif adalah Q sendiri, yang juga gabungannya pasti countable menurut sifat yang sudah dipelajari bahwa gabungan countable itu menghasilkan himpunan yang countable. Sehingga kita punya
bahwa Q itu pasti denumerable, mengingat bahwa Q itu memuat N, sedangkan N itu tak hingga banyaknya anggotanya, berarti Q juga tak hingga, berarti Q itu tak hingga dan countable atau bahasa lainnya denumerable. Selanjutnya kita coba lihat teorema yang terkait dengan gabungan himpunan-himpunan countable. Baik, untuk teorema yang tentang gabungan himpunan-himpunan countable ini, teorema 1, 3, 12, jika A indeks M countable, himpunan-himpunan countable, untuk himpunan countable untuk setiap M bilangan asli, berarti kan A1 countable, A2 countable, A3 dan seterusnya countable semua. Di sini katanya A yang didefinisikan sebagai gabungan dari AM untuk setiap M bilangan asli juga pasti countable. Bagaimana cara melihat hasil ini? Ya, kita berdasarkan bukti ini, itu kita bisa lihat dengan cara memperhatikan bahwa kalau kita punya AM yang countable untuk setiap M, berarti untuk setiap M itu ada surjeksi. Berarti kan bisa kita katakan untuk setiap M bilangan asli itu ada, di situ disebut dengan PM ya. PM itu dari N ke AM yang merupakan surjeksi. Merupakan surjeksi. Selanjutnya dari sini didefinisikan ini beta. Didefinisikan beta dari N kartesiannya cross dengan N ke A. Dengan mendefinisikannya seperti ini. BM, N itu sama dengan VMN. Kemudian nanti kita akan peroleh bahwa beta itu pasti nanti dia merupakan surjeksi. Berarti kan beta dari N cross N ke A surjeksi. Jadi caranya mirip dengan pembuktian teorema 1, 3, 11 tadinya. Dengan cara seperti ini kita tinggal mengecek apakah betul dia surjeksi. Bagaimana caranya? Berarti ambil anggota A sebarang. Untuk membuktikan ini subjektif kan syaratnya kan begini. B itu surjeksi jika, kalau fungsi kayaknya dia trivial ya, bisa kita lihat dia fungsi. Silahkan di ini sendiri, dijabarkan sendiri jika diperlukan. Jika untuk setiap A anggota A itu terdapat, kita namakan mungkin ya M, N ya, anggota N cross N, sehingga berlaku beta M, N itu sama dengan A. Kan ini yang perlu kita perlihatkan kalau kita mau tunjukkan dia subjektif. Maka pertama kita ambil A anggota A. Ambil A anggota A. Berarti misalkan A elemen A sebarang. Apa akibatnya? Berarti ada M anggota asli, bilang asli, sehingga A itu anggota dari AM. Kemudian karena ini VM surjeksi dari N ke AM menurut apa yang kita punya sebelumnya. Ini kan kita punya ini. Maka pasti ini bisa ditemukan. Sebentar, mungkin simbolnya terlalu repot. Ya, maka dengan mengingat A elemen AM, kemudian PM itu surjeksi dari N ke AM, berarti kan ada N anggota bilangan asli, sehingga nanti VMN ini sama dengan A. Apa akibatnya? Kalau dia sama dengan A, maka kesimpulannya berdasarkan definisi beta, maka kita akan peroleh nanti, ya saya pakai warna hijau, nanti diperoleh yang ini. Karena kita kan dapat di sini VMN, ini VMN, berarti kan yang ini VMN, kemudian M dan N-nya di sini, berarti ditemukan seperti itu. Apa akibatnya? Berarti kita katakan B itu adalah surjeksi. Kemudian gunakan komposisi lagi seperti pada teorema 1, 3, 11. Kalau kita komposisikan beta dengan F-nya ini,
beta F-nya. Kemudian ya beta, ini F-nya tadi apa ya? Oh ya, kita ingat dulu. Ini kan tadi N cross N ini kita perlu munculkan si F. N cross N ini kan countable. Kalau dia countable menurut teorema 1310 pasti ada F. Terdapat fungsi F di mana F ini nanti itu surjeksi dari N ke N yang ini. Ini saya kira cukup jelas karena ada teorema yang menjamin bahwa N cross N itu countable. Sehingga dengan melakukan komposisi antara beta dengan F diperoleh komposisi beta F nanti beta F itu pasti dari asalnya kan N, berarti dari N. Kemudian ambil kodomennya beta. Kodomennya beta adalah A. Ini yang merupakan surjeksi jadinya. Karena kan F-nya surjeksi, betanya juga surjeksi. Dengan demikian gunakan kembali teorema 1310 sehingga diperoleh A countable. Terbukti untuk teorema 1312. Sebenarnya kita punya metode yang lebih intuitif tapi kurang formal istilahnya. Namun ini lebih mudah dimengerti bahwa dia nanti menghasilkan hasil yang pasti subjektif. Contohnya modelnya seperti ini. A1-nya isinya katakanlah A11 sampai seterusnya. Yang kedua isinya A21 sampai seterusnya, yang ketiga isinya A31. Kemudian gunakan metode diagonal tadi yang seperti sebelum-sebelumnya. Ini anggota pertama A11, anggota kedua itu A21, A12, berarti dia ke bawah ya. Kalau kita lihat berarti ya ke bawah karena ke bawah yang ininya, ke bawah yang tidak ada batasnya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini dan seterusnya. Jadi A11, A12, A21, A13, A22, A31, kemudian nanti A14 dan A23, A32 dan seterusnya. Ini lebih intuitif dan bisa kita langsung pahami. Cuma kurang formal. Baik, kita sudah sampai pada teorema yang terakhir pada sebab ketiga ini. Teorema 1313, teorema Cantor. Teorema ini menyatakan bahwa kalau kita punya A sebarang himpunan, maka tidak ada surjeksi dari A ke power setnya atau himpunan semua subset dari A yang disimbolkan dengan ini, rho A. Rho A atau P bagus A. Buktinya, kita bisa lihat buktinya. Di sini digunakan bukti kontradiksi. Apa artinya? Misalnya A itu sebarang himpunan. Jadi kita andaikan dulu A sebarang himpunan. Misal A sebarang himpunan. Dan misalkan juga ada surjeksi ini. Misalkan ada surjeksi katakanlah di sini P dari A ke P bagus A. Dengan hasil ini nanti, dengan pemisalan ini nanti kita akan memperoleh suatu kontradiksi sehingga kita tidak boleh misalkan demikian. Coba kita lihat lanjutannya. Karena PA ini, VA kan didefinisikan dari A ke rho A, berarti kita tahu bahwa PA untuk setiap A yang berada di A ini pasti, maksudnya A di sini A kecil ya. Untuk setiap A kecil itu pasti merupakan subset dari A. Definisinya kan demikian. Artinya setiap kita cari nilai fungsinya dengan fungsi P ini pasti termuat di A anggotanya berdasarkan definisi. Kemudian kalau misalnya kita perhatikan, maka A yang ini nanti ada dua kemungkinan. Jadi untuk A kecilnya ini, untuk A-nya sendiri ini itu bisa anggota PA, bisa juga atau A ini bukan anggota PA. Kemudian kita bisa pasti menjamin bahwa ada anggota dari A yang ini, sehingga
nantinya anggota itu tidak berada pada pi A-nya ini, atau pasti ini ada anggota yang seperti ini. A bukan anggota dari phi A. Itu bisa dijamin. Contohnya, bagian dari ini kan ada himpunan kosong. Kemudian dia surjeksi. Kita umpamakan surjeksi. Berarti kalau kita umpamakan subjektif tadi, berarti himpunan kosong ini punya daerah asal di A. Berarti kan ada A, anggota A, sehingga phi A ini berkawan dengan himpunan kosong. Nah, ini contohnya. Tentu ini akibatnya A bukan anggota dari himpunan kosong. Makanya dijamin bahwa D-nya ini tidak kosong nanti, atau memang ada A yang seperti ini. Nah, sekarang kita misalkan D sama dengan D kapital ini sama dengan anggota A yang tidak termuat di pi A-nya. Kemudian karena bentuk seperti ini berarti jelas bahwa ini termuat di A. Kalau dia termuat di A dan mengingat bahwa pi-nya adalah surjeksi, ya, pi-nya surjeksi, maka pasti ada A0, anggota A, sehingga ini D sama dengan phi A0. Karena D ini kan elemen, D ini artinya kan elemen dari P bagus A, ya. Sehingga pasti dia punya kawan, katakanlah kawannya adalah A0, berarti kita punya phi A0 itu sama dengan D untuk suatu A0 elemen A. Saya kira itu jelas. Kemudian ada dua kemungkinan untuk si A0. Pertama, A0 bisa jadi berada di D, bisa jadi tidak. Ini. Kalau misalnya A0-nya ada di D, ini, kalau misalnya A0 ada di D, mengingat bahwa D itu sama dengan phi A0, berarti kan kita punya A0 nanti elemen phi A0. Nah, ini kontradiksi dengan pendefinisian D. D itu kan didefinisikan yang seperti ini. Padahal menurut D, menurut definisi D, itu A0 tidak boleh anggota phi A0, kontradiksi. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau A0-nya bukan anggota D. Berarti kita punya A0 itu bukan anggota phi A0. Sedangkan phi A0-nya ini kan D. Apa akibatnya? Berarti ini kita punya A0. Ini A0-nya kan sebentar. Sehingga kita punya menurut definisi, padahal menurut definisi D itu mestinya A0 itu elemen D. D kan mengatakan semua anggota A yang anggota itu tidak termuat di phi-nya sendiri atau di petanya. Ini yang A-nya tidak termuat. D kan mengatakan begini, A elemen A, sehingga dengan syarat A itu bukan anggota phi A. Nah, ini kan menyatakan seperti itu. Berarti dia harusnya anggota A. Kontradiksi lagi, anggota D kontradiksi dengan ini. Seperti itu, sehingga teorema Cantor ini sudah terbukti. Teorema Cantor ini sebenarnya secara khusus kita bisa katakan bahwa teorema Cantor itu mengimplikasikan bahwa setiap kita membuat power set atau himpunan subset dari suatu himpunan, maka hasilnya akan selalu semakin besar karena berakibat dia tidak ada surjeksi dari himpunannya sendiri. Tidak seperti dengan apa yang terjadi ketika di hasil kali crossnya. Contohnya N, ketika dikasih hasil kali cross itu masih bisa ditemukan surjeksi ke sini. Bahkan kita dengan ini bisa disimpulkan dia countable. Sedangkan untuk dari A ke power setnya itu tidak ada surjeksi setelah kita buktikan ini. Karena kalau tidak ada surjeksi menurut teorema 1, 3, 10 berarti rho A ini itu tidak countable.
Begitu kesimpulannya.